Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas atau M2 tetap tumbuh tinggi di Oktober 2025 tercatat sebesar 9.783,1 triliun rupiah atau tumbuh 7. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas atau M2 tetap tumbuh tinggi di Oktober 2025 tercatat sebesar 9.783,1 triliun rupiah atau tumbuh 7,7% secara tahunan, melambat dibandingkan pertumbuhan di bulan sebelumnya di 8,0%. Perkembangan tersebut didorong pertumbuhan uang beredar sempit atau M1 sebesar 11,0% secara tahunan dan uang kuasi sebesar 5,5% secara tahunan. Sementara aktiva luar negeri bersih tumbuh 10,4% secara tahunan. Penyaluran kredit Oktober 2025 tumbuh 6,9% secara tahunan, melambat dari bulan sebelumnya di 7,2% secara tahunan. Berbagai sumber IDX Channel. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana jelang libur akhir pekan nilai tukar rupiah berhasil menguat terhadap dolar Amerika Serikat seiring indeks dolar kembali cenderung tertekan usai naik tinggi. Dikutip dari data RTA hingga Jumat siang tadi, rupiah menguat di 0,16% di 16.701 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,11% di level 16.708 per dolar Amerika. Rupiah mendapat angin segar dari kelesuan dolar Amerika Serikat, di mana di perdagangan Kamis indeks dolar Amerika melemah di 0,07% ke 100,158, memutus laju penguatan signifikan. Sementara di Jumat pagi indeks dolar kembali melemah di 0,02% di level 100,136, di mana kelesuan indeks dolar Amerika dibayangi pernyataan anggota Dewan Gubernur The Fed, Stephen Miran, kembali menegaskan kebijakan moneter saat ini sangat ketat dan para pejabat perlu mengarahkan suku bunga mendekati tingkat netral. Sementara di sisi lain, rilis laporan tenaga kerja Amerika yang tertunda menunjukkan pertumbuhan pekerjaan meningkat, namun tingkat pengangguran naik ke 4,4%, tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Kita akan coba update pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.718 rupiah. Ini update jelang penutupan. Sementara di penutupan tampaknya penguatan berlanjut berdasarkan data RTI menguat di 0,21% di 16.692. Kemudian terhadap euro di 19.286 rupiah, pound sterling di 21.881 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang di 106,38 rupiah. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Tampaknya harga komoditas kompak mengalami pelemahan. Di antaranya minyak WTI melemah di 1,63% di 58,03 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,39% di 14.383 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga melemah di 0,79% di level 4.027 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah cukup dalam di 1,07% di level 4.095 ringgit Malaysia per tonnya. Topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Topik pilihan, pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melemah di perdagangan sesi pertama Jumat 21 November 2025, berbalik arah dari perdagangan sebelumnya yang tercatat naik tipis di 0,16%. Adapun sebelumnya, analis pasar modal memprediksikan indeks harga saham gabungan akan terkoreksi di perdagangan Jumat lantaran aksi profit taking yang dilakukan investor sebelum libur akhir pekan. Indeks harga saham gabungan terus melemah hingga akhir perdagangan sesi pertama Jumat 21 November 2025. IHSG melemah 0,24% ke level 8.399.
Pelemahan IHSG dipicu oleh mayoritas indeks sektoral, di mana indeks dengan pelemahan terbesar dicetak sektor transportasi dan logistik yang melemah 0,62% hingga sesi pertama berakhir. Laju IHSG pada sesi pertama Jumat berbanding terbalik dengan penutupan perdagangan Kamis, di mana IHSG naik tipis 0,16% dan berakhir di level 8.419. Adapun hingga penutupan Kamis, aliran modal asing masih mengalir kencang ke pasar modal tanah air, di mana investor-investor asing mencatat net buy senilai 1,27 triliun rupiah. Saham perbankan masih menjadi incaran asing, di mana saham Bank BMRI mencatat net buy terbesar yakni 582,2 miliar rupiah. Disusul saham BBCA, BBRI, dan BBNI dengan masing-masing net buy 199,73 miliar rupiah, 154,7 miliar rupiah, dan 87,9 miliar rupiah. Daftar net buy terbesar berikutnya diisi oleh saham Wifi, Bufa, Cuan, ASI, Raja, serta saham Villa. Terkait pergerakan IHSG, riset Pintraco Sekuritas menjelaskan, IHSG dipengaruhi sentimen dalam dan luar negeri. Dari dalam negeri, neraca transaksi berjalan Indonesia pada kuartal 3 2025 tercatat surplus 4,0 miliar dolar Amerika Serikat, berbalik dari defisit pada kuartal sebelumnya. Ini merupakan surplus pertama sejak kuartal 1 2023 dan yang terbesar sejak kuartal 3 2022, didukung peningkatan ekspor non-migas. Sementara itu, transaksi modal dan finansial mencatat defisit 8,1 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga neraca pembayaran Indonesia defisit 6,4 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa berada di level 148,7 miliar dolar Amerika Serikat per September 2025. Sementara itu, terkait proyeksi IHSG jelang akhir pekan, IHSG diprediksi akan terkoreksi lantaran aksi profit taking sejumlah investor sebelum libur perdagangan. Analis BRI dan Reksa Sekuritas Reza Diovanda mengatakan, kendati memiliki peluang untuk terkoreksi, IHSG masih dibayangi sentimen yang positif seperti penahanan suku bunga oleh Bank Indonesia dan dibarengi dengan guyuran insentif likuiditas untuk pertumbuhan kredit perbankan. Berbagai sumber IDX Channel. Keinformasi yang minta pemirsa, PT Arci Indonesia Tbk atau ARCI memperoleh fasilitas pinjaman 421 juta dolar Amerika atau 7 triliun rupiah dan 475 miliar dolar Amerika dari sindikasi BMRI dan juga BRIS. Pinjaman ini digunakan untuk kebutuhan umum dan meningkatkan produktivitas pabrik pengolahan emas. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Arci Indonesia Tbk bersama beberapa entitas anak usaha memperoleh fasilitas pinjaman 421 juta dolar Amerika atau 7 triliun rupiah dan 475 miliar dolar Amerika dari sindikasi BMRI, BRIS, dan beberapa pihak lainnya. Pinjaman ini memiliki opsi akordion hingga 50 juta dolar Amerika. Manajemen PT Arci Indonesia Tbk mengatakan, pinjaman ini digunakan untuk kebutuhan umum termasuk pengembangan kegiatan penambangan, eksplorasi konsensi, serta meningkatkan produktivitas pabrik pengolahan emas. Seperti diketahui, sebelumnya Perseroan akan membentuk usaha patungan baru untuk mengembangkan proyek panas bumi dengan perusahaan energi PT Ormat Geothermal Indonesia. Perusahaan ini tengah mengurus perizinan lingkungan guna mengembangkan proyek panas bumi. PT TTG merupakan perusahaan patungan antara Arci dan PT Ormat Geothermal Indonesia yang dibentuk di 2024 dan telah mengantongi izin panas bumi di Juni 2025 untuk proyek. Tujuan pembentukan perusahaan usaha patungan tersebut untuk bekerja sama dalam pengembangan bersama program pengeboran eksplorasi dan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas panas bumi. Adapun proyek ini nantinya berada di wilayah konsesi pertambangan milik anak usaha Arci, PT Miares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusa Jaya. Langkah ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan usaha perseroan dan entitas anak. Berbagai sumber IDX Channel.